Kenapa sih cowok berubah? Awalnya dulu berapi-api, ya bisa jemput tiap hari, bisa chattingin perhatian tiap saat, terus teleponin malam-malam, teleponin lagi. Tapi begitu udah jadian lah ya, melempem semuanya, perhatiannya menurun, boro-boro antar jemput, ketemuan aja susah. Ya, mau diminta ketemuan aja susah, dia selalu pergi main sama teman-temannya, boro-boro telepon lagi tiap malam, chat aja lama dibalesnya ya. Jadi apa yang terjadi? Kenapa sih bisa begitu? Ada 3 alasan utama yang membuat orang seperti itu, bikin cowok seperti itu ya. Sebenarnya ini nggak melulu cowok doang sebenarnya, cewek juga berlaku. Cewek juga sama, cewek juga ada yang awalnya menggebu-gebu, terus juga lama-lama melempem ada gitu. Tapi memang lebih banyak cowok yang seperti ini. Kenapa? Sebenarnya alasannya simple, karena cowok yang PDKT duluan gitu loh. Karena memang secara culture kita, secara budaya kita seperti menuntut cowok yang mulai duluan, jadi cowok yang ngejer duluan gitu ya. Tapi kalau misalnya posisinya dibalik, cewek yang ngejer duluan ya, bakalan sama juga, bakalan banyak juga cewek yang menggebu-gebu di awal lalu melempem di tengah jalan gitu. Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama masalah jenis kelamin sebenarnya, tapi ini ada hubungannya dengan masalah posisi ya, masalah posisi, siapa yang mengejar, siapa yang dikejar ya. Nah, jadi yang alasan pertama kenapa cowok itu cuma berjuang di awal, kenapa cowok itu selalu sepertinya menggebu-gebu di awal lalu melempem di tengah jalan. Yang pertama, karena ceweknya jual mahal dan mempersulit. Kenapa cewek melakukan itu? Adalah supaya cowoknya jadi makin ngebet dan makin ngejer, ya kan? Bener. Itu memang efek yang akan terjadi. Cowok jadi makin ngebet memang ketika ceweknya sepertinya memberikan sedikit harapan gitu kan, memberikan sedikit respon gitu. Kebanyakan cowok biasanya akan makin semangat, akan makin ini harus nih, masih bisa bikin jadi penasaran gitu loh dianya. Jadi pengen ngejar terus. Bener, itu bener. Cowok akan mengejar terus. Tapi efeknya adalah apa? Yang namanya ngejar, yang namanya usaha, yang namanya PDKT, misalnya harus antar jemput, harus nelponin, harus chattingin tiap hari, nelponin berjam-jam tiap malam, harus kasih kado misalnya ya, harus traktir dan segala macam. Itu semua butuh usaha, itu semua butuh energi. Ya, itu investasi yang besar sekali. Butuh tenaga, pikiran, emosi, dan bahkan uang juga. Ya, itu semua adalah pengorbanan yang tidak kecil. Itu besar sekali investasinya. Jadi apa? Itu bikin capek. Ya memang waktu dia awal-awal lagi PDKT kadang nggak berasa. Namanya orang lagi ngebet ya, menggebu-gebu gitu loh. Lagi menggebu-gebu nggak berasa. Sama kayak kamu lagi pertandingan olahraga misalnya ya, pertandingan futsal misalnya, pertandingan basket, pertandingan apapun gitu. Waktu lagi pertandingan sih nggak inget capek karena lagi tegang, tapi begitu udah kelar pertandingan capek lu ngedeprok gitu kan, aduh capek semua, pegel mulai berasa ya. Nah begitu pula sama yang namanya PDKT itu capek, apalagi kalau dipersulit gitu loh, dipersulit itu bener-bener butuh energi yang luar biasa besar. Makanya akhirnya ketika dapet dia jadi capek, udah dapet ya. Dan ketika dipersulit dan jual mahal itu sepertinya kamu jadi kayak sebuah piala doang jadinya. Cuma dikejar, diusahakan, begitu dapet ya udah dipajang doang. Pas PDKT itu jangan jor-joran. Ini prinsip penting banget buat cowok. Buat cowok satu, pas PDKT jangan jor-joran. Memang gue ngerti kalau lu lagi ngebet banget, lu kayaknya pengen melakukan segala macam hal buat cewek yang lu suka ya. Lu pengen antar jemput dia, lu pengen teleponin dia terus, lu pengen kasih kado, lu pengen traktir, lu pengen ini. Jangan gitu loh, jangan. Kenapa? Lu bakal kecapean nanti. Lu bakal kecapean. Lakukanlah hal-hal yang wajar gitu ya. Kayak misalnya contohnya lu mau teleponin tiap hari, nggak masalah, tapi teleponnya mungkin cuma 15 menit misalnya ya, teleponnya cuma 15 menit gitu. Jangan telepon tiap hari karena lagi masih PDKT menggebu-gebu, lu telepon tiap hari 2 jam. Jangan. Kenapa? Telepon tiap hari 2 jam itu nggak realistis karena lu nggak akan mungkin bisa ngelakuin itu terus-terusan selama 5 tahun ke depan. Nggak mungkin. Ya.
Capek lu, beneran. Suatu saat lu sekarang aja lu lagi ngebet gitu. Nanti lu pas udah zona nyaman, udah deket sama dia, udah jadian sama dia, lu males ntar teleponan 2 jam gitu. Ya, lakukanlah hal-hal yang bisa lu lakuin secara jangka panjang terus menerus. Itu yang paling penting. Contoh paling gampang adalah telepon berjam-jam lah. Itu saya udah paling kayak begitu saya dengar cerita kayak aku udah deket banget sama dia, aku bisa telepon tiap hari 3 jam sampai jam 4 pagi gitu. Saya udah tahu kayak ini nggak bakal beres ujungnya gitu, karena telepon berjam-jam itu butuh waktu, butuh energi, dan sangat investasi yang sangat besar sekali gitu. Itu nggak akan bisa dikerjain terus-terusan. Nah nanti begitu kalian udah jadian, udah pacaran, ada momennya lu males, lu nggak mau teleponan 2 jam ya. Begitu akhirnya lu teleponnya atau lu libur bolong nggak telepon sehari, nanti cewek lu bakalan ngomel. Kok kamu nggak telepon? Kok kamu berubah? Kok kamu teleponnya sekarang cuma sebentar sih? Nggak kayak dulu 2 jam. Jadi lu jadi dikomplain. Nanggap ya, pas PDKT jangan jor-joran. Ini prinsip penting buat kalian, wahai pria. Ya, kayak misalnya antar jemput gitu. Antar jemput ya sekali-sekali oke, jangan tiap hari. Sekali-sekali oke, kalau lagi bisa, lagi ada waktu boleh. Sama juga dengan traktir. Kalau sekali-sekali traktir oke, tapi jangan selalu gitu kan. Jangan selalu, gantian kalau bisa. Oke. Karena ini penting, karena harus lihat bahwa yang namanya relationship itu adalah maraton. Relationship itu maraton, lari jarak jauh, ya. Mana ada orang maraton lari langsung ngebut di awal. Nggak ada, orang maraton ya santai gitu kan. Karena bakal jauh banget gitu loh. Bakal jauh banget, puluhan kilo kan maraton ya. Puluhan kilo. Jadi harus disimpan energinya, jangan dihabisin di awal energinya. Begitu pula kalian ladies, kalau misalnya ada cowok yang jor-joran banget sama kamu dari awal, kamu yang harus stopin dia. Kamu yang harus cegah dia kayak, wait, stop, jangan jor-joran lu, ntar lu capek gitu. Lu bakalan jadi turun perhatiannya, ntar aku yang bakalan kesel karena kamu jadi berubah gitu. Ya, karena tadinya ngasih 10 perhatian, terus lama-lama jadi turun, jadi 9, 8, 7, 6. Dan kamu karena udah terbiasa dikasih 10 perhatian, kamu jadi komplain. Aku mau 10 perhatian gitu kan. Kenapa kamu berubah? Karena namanya 10 perhatian itu tidak realistis. Karena memang mempertahankan. Ya, jadi kalau awalnya dia ngasih lihat usaha dia 10, mempertahankan usaha 10 itu tidak realistis. Mempertahankan usaha di poin 10 terus-terusan itu tidak realistis. Oke, poin 10 itu, usaha level 10 itu hanya bisa paling beberapa bulan doang. Oke, paling maksimal deh gua kasih deh. Oke, paling maksimal 1 tahun. 1 tahun paling maksimal. Orang bisa bener-bener 10 terus gitu kan ya. Tapi habis itu pasti drop. Karena orang juga perlu kerja, orang juga perlu mikirin hal yang lain, bener nggak? Memang waktu kita masih ngebet, waktu kita lagi PDKT atau awal-awal jadian, itu memang yang kita pikirin dia terus. Gebetan kita atau pacar kita ya, di awal-awal itu gitu. Itu terus yang kita pikirin, bener. Tapi lama-lama kan ada tanggung jawab yang lain, kita harus mikirin keluarga juga, harus mikirin kerjaan juga, harus mikirin yang lain juga, ini dan itu, segala macam ya. Lama-lama level 10-nya akan menurun pasti karena tidak realistis. Ingat ya, ini prinsip yang penting. Jadi ingat ladies, kalau ada cowok yang dari awal udah langsung jor-joran pengen jemput kamu tiap hari, langsung pengen nelfonin berjam-jam, itu kamu langsung ini gitu loh, langsung tahan dia kayak kalem aja bos gitu. Kalem aja bos ya, santai. Kita nggak buru-buru, kita bukan lagi balap lari, santai aja, take it easy gitu loh ya. Sambil jangan juga dipersulit gitu, jangan dipersulit, direspon dengan baik ya. Kalau diajak pergi ya, kalau kamu memang mau pergi, nggak usah ditolak-tolak lah, ngapain sih? Ntar aku lihat nanti ya gitu. Kenapa sih harus dikasih kayak aku lihat nanti ya? Langsung aja bilang yes gitu loh, langsung aja bilang yes atau enggak ya. Jangan digantungin, langsung bilang yes atau enggak. Jangan dipersulit.
Kalau apalagi kalau misalnya cowoknya juga udah nembak misalnya, ini paling banyak gitu, cewek udah ditembak terus dia nggak mau langsung jawab, ya nggak mau langsung jawab, dia nolak dulu, pengen cowoknya lebih ngejar lagi nunjukin usahanya. Lu semakin cowok makin ngejar lu, semakin dia capek nantinya. Oke. Justru lu tuh harus bikin cowok itu nggak usah usaha terlalu banyak justru. Kenapa? Karena biar energinya panjang, biar dia ngebetnya lama, nangkep nggak? Oke, biar dia ngebetnya lama. Kalau ngebetnya udah terlalu kenceng di awal, lama-lama bakalan drop. Karena udah habis bahan bakarnya. Makanya santai aja, biar lama habisnya tuh bensin. Apalagi kalau kamu juga suka, ini terutama kalau kamu juga suka, kalau kamu juga minat, jangan dipersulit, serius deh. Biar lama, biar ngebetnya dia lama gitu loh. Ya, kebakarnya lama apinya. Memang mungkin gak gede-gede amat apinya, tapi lama. Mau lama apa mau gede tapi sebentar. Ayo, mau apinya sedang-sedang aja tapi lama ya. Atau mau yang apinya membakar tapi sebentar, habis langsung bahan bakarnya. Ayo pilih yang mana?